Bagaimana menurutnya Bunda? Pacaran lama, ada komitmen, terus putus. Menurutnya Bunda, menikah muda itu gimana? Pandangannya Bunda. Soalnya aku menikah muda. Mantan tuh dilupakan kah atau dikenal? Halo guys, welcome back. I'm back untuk kalian semua. Jadi di video kali ini saya kedatangan tamu spesial. Bukan kedatangan, mendatangi tamu spesial, yaitu Bunda Wiwi. Ih, matanya. Jadi Bunda Wiwi ini adalah saudaranya mamaku yang ke-8 dari 11 bersaudara. Jadi hari ini Bunda Wiwi mau make up saya. Make up apa, Bun? Dwi make up sambil kita tanya-tanya. Jadi buat siapa tahu mantan-mantan atau fans atau haters yang penasaran, dengarkan terus, jangan skip-skip supaya kalian mendapatkan informasi yang jelas dan padat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya supaya kalian jadi nuniskat. Dan jangan lupa follow Instagram kita berdua, Nurhuria121 dan Dwi Makeup. Dan yang mau private make dan yang mau apa menu make up apa jasa make up bisa hubungi nomor di bawah ini. Langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama kita bikin alis dulu. Kita bingkai dulu alisnya. Menurutnya Bunda, ini pertanyaan yang gampang-gampang dulu. Saya tuh di matanya Bunda sosok yang bagaimana? Iya, sosok anteng. Tidak bisa diam, tidak bisa tenang. Yang bagus-bagus dulu, Bun. Oh ya, yang jadi dulu. Iya, selalu ceria. Iya, menutupkan kesedihan itu. Selalu ceria. Pokoknya dia tuh nggak bisa diam. Ih, cantiknya alisku. Wih, sumpah. I like sekali, guys. Guys, itu saja ya, Bunda. Aku tahu itu saya cuma yang ribut saja itu saya. Lanjut guys ke pertanyaan kedua ya. Orangnya lanjut belum? Positive thinking sih. Harus positive thinking guys. Udah guys. Terus enaknya tuh kita make up kalau di keluarga tuh bisa request gitu. Jangan kasih begini, jangan kasih begini. Ini belum rapi ya. Ntar Sebentar. baru kita rapiin pakai concealer. Next kita pakai ini. Apa tuh, Bun? Setting spray, tapi fungsinya buat sebelum makeup juga bisa, jadi base makeup itu mata. Jadi karena hari ini tema makeup kita Dwi makeup, jadi nanti efeknya kayak glowing. So memang dari lahir sudah glowing. Sejak kapan Bunda itu suka make up dan memutuskan jadi MUA terkenal di seorang Jakarta Selatan? Jadi saya memutuskan untuk serius di bidang ini tuh semenjak pertengahan tahun 2012. Waktu itu pas ketemu sama teman yang sekarang udah jadi coach, udah jadi partner, pokoknya udah kayak saudara, yaitu Mbak Dian. IG-nya Dian Aristianti. Pokoknya semenjak kenal sama beliau, saya jadi terinspirasi buat serius di bidang ini. Terus karena lihat sepupu juga, ada beberapa sepupu yang emang serius di bidang ini. Terus karena makeup itu hobi yang dibayar, kenapa tidak? Ingat ya, sebelum makeup jangan lupa bersihin tangan dulu. Iya, tadi Bunda aku sih pakai itu guys, hand sanitizer. Seberapa penting keluarga menurut Bunda? Jangan nangis ya. Tuh, saya baru gitu saja orang pasti bilangnya jangan nangis. Karena apa? Karena kalau bicara tentang keluarga pasti bawaannya langsung Kenapa ke Belanda apa? Sampai Bukan apa-apa yang kopinya itu Ratu apa? Ratu Mewek. Sampai dijuluki Ratu Mewek guys. Kenapa? Nggak tahu kenapa kalau udah bahas tentang orang tua, keluarga, apalagi bilang ibu atau bapak, langsung spontan kayak macam sedih. Bukan sedih sih sebenarnya, tapi kayak gimana ya,
kayak langsung ke hati gitu. Jadi seberapa penting sekali. Sangat. Orang tua, keluarga is my everything. Saya rela lakukan apa saja untuk keluarga. Yang penting mereka bahagia. Siap. Hubung di bawah matanya Desa ini agak gelap, jadi kita terangin sedikit. Apa itu Bunda? Pakai apa tuh? Foundation dah? Oke, natural sih. Traktor? Oh, dicampur-campur itu? Oke, ini traktor buat nge-mix fondi. Sudah guys, nanti sebentar lagi sudah kita perbaiki lagi ya guys. Jangan lupa sponsnya dibasahin dulu. Coba, ada perbedaan nggak? Pasti Adalah. sebelah kanan kayak agak tirus kan? Sadam. Terus lanjut highlightnya. Oh ya, tadi kita lupa makain Nunu Desa. Biasa aja. Ini bagian dapur. Buat ilusi seolah-olah klien kita tuh timus. Padahal bohong. Tadi itu sebenarnya. Tapi bohong. Tapi bohong. Ingat ya, buat ngeblend si kontur sama highlight jangan disatuin sponsnya. Guys, sampai lupa kita pertanyaannya keempat. Nikah muda itu bagus sebenarnya, apalagi kalau visi misi suami dan istri itu sama. Sebenarnya gimana ya, bagus sih, cuman jangan salah satunya tuh pemikirannya satu dewasa satu enggak, pokoknya harus sejalan gitu. Karena kalau orang yang nikah muda itu pasti identik dengan yang salah satunya egonya tinggi, terus pasti sering-sering berantem. Kenapa saya bilang begitu? Karena usia muda itu adalah usia yang dimana orang masih pengen mengenal dunia di sekitarnya. Jadi kalau udah nikah kan biasanya kita udah fokus ke satu dunia gitu, terus rumah tangga. Tapi kalau salah satunya yang muda, contohnya kayak perempuan yang muda, laki-lakinya sudah tua lah. Maksudnya nggak terlalu tua, biasanya beda lah, kayak sekitar 5 tahun kan. Tapi beda sih kalau dulu dengan sekarang, karena sekarang kita lihat nggak susah diatur, nggak kayak dulu. Bunda termasuk menikah muda atau tidak? Enggak, karena saya nikah usia 26. Iya kok. Iya dong. Masa nggak mau di bawahnya 25? Kenapa saya nikah sampai usia 26? Selain karena udah jodohnya seperti itu, karena suami saya selesaiin kuliahnya dulu. Iya guys, jangan kuliah sama-sama tuh. So sweet. Dia kakak tingkatku guys. Lanjut, ini kita pakai bedaknya Pixie Make It Glow. Nggak apa-apa konturnya terhapus, nanti kita bantu atau kita tambah dengan kontur luar. Kalau misalnya kita pergi-pergi terus kadang kan kita lupa bawa alat makeup kita tuh, paling yang ke bawah cuma lipstick sama misalkan bedak. Jadi kalau yang nggak punya eyeshadow, misalkan yang suka pakai eyeshadow, ini tuh ampuh dan bagus. Ini bisa jadi
buat eyeshadow, bisa jadi buat blush on. Jadi ini satu untuk semua. Di bibir, di blush on, di mata, kelopak. Terus untuk di bagian mata, tadi kan di kuasnya tuh ada sisa. Kita jadiin base. Bes, itu orang pakai concealer. Kita juga kalau yang warnanya kayak warna-warna tua ini. Kalau menurutnya Bunda, kategorinya orang sukses itu yang bagaimana? Orang sukses itu yang mental. Kategori orang sukses sebenarnya saya belum tahu karena saya belum sampai ke tahap itu. Tapi kan pasti Bunda punya kayak, oh orang sukses itu begini, jadi saya harus kayak begini. Iya, maksudnya untuk bilang kategori sukses itu seperti apa mungkin saya bisa, tapi kalau untuk yang lebih ininya, karena saya sendiri juga belum sukses, cuman ada cita-cita ke arah situ. Menurut saya orang yang sukses itu orang yang sudah menghasilkan sesuatu yang memang dia inginkan. Misalkan dari awal dia pengen jadi makeup artist atau menjadi seseorang yang memang berguna untuk orang-orang di sekitar dia. Jadi kalau dia udah mencapai ke titik itu, kalau menurut saya itu dia udah sukses. Kalau buat kontur yang bubuk itu kuasnya yang gini ya, yang naik. miring. Gak ada kontur yang benar-benar bikin orang tirus, gak ada. Itu karena kontur itu cuman semata-mata ilusi doang, cuma ilusi. Yang bikin sebenarnya yang bikin tirus tuh diet. Menurutnya Bunda, mantan tuh dilupakan kah atau dikenang? Mantan itu apa dulu saya tanya? Masa lalu atau masa depan? Ya, masa lalu tuh untuk dikenang atau untuk dilupakan? Iya, maksudnya saya tanya Bunda. Sebenarnya kalau buat dikenang, sesekali dikenang yang buruk-buruknya, tapi buat dijadikan pelajaran sih nggak apa-apa. Supaya kedepannya lebih baik lagi. Tapi jangan sebaliknya, kenang mantan terus buat dijadiin masa depan tuh sebenarnya, karena nggak semua mantan itu ketemu di masa depan tuh nggak selamanya. Tapi kalau ketemu, Tapi kalau kita sudah dengan yang lain, no, sebenarnya jangan dilakukan. berarti menurutnya Bunda mantan tidak usah dikenang. Yang baik-baiknya saja, jadi pelajaran. Bukan yang baik-baiknya, Jelek-jeleknya. jadi mantan itu kita kenang, tapi saya sebenarnya dulu saya pernah sama mantanku kayak gini. No, bukan yang bahagia-bahagia, yang bahagia itu nggak usah diingat-ingat lagi. Dia nggak mungkin jadi mantan terindah kalau kita udah nggak sama-sama dia, ya nggak? Tapi kalau kita yang putuskan, Intinya mantan itu nggak ada tuh yang namanya mantan terindah tuh, nggak ada. Karena intinya kita udah nggak sama dia. Kalau dia terindah, ngapain kita putus? bagaimana menurutnya Bunda? Pacaran lama, ada komitmen, terus putus. Jeng jeng jeng. Bukan jodoh. Selain bukan jodoh, itu kan memang sudah pasti lah bukan. Terus, iya menurutnya Bunda, tanggapannya Bunda itu bagaimana kalau orang pacaran sampai bertahun-tahun, sampai tiba-tiba baru dalam situ tuh ada komitmennya, habis itu tiba-tiba. Jadi gini, kita kan nggak tahu kedepannya tuh akan seperti apa. Kita nggak tahu, kita nggak pernah. Bahkan besok pun apa yang akan terjadi sama hidupnya kita tuh kita nggak tahu. Ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja punya impian, boleh-boleh saja kita punya rencana kedepannya seperti apa, punya komitmen kedepannya seperti apa. Tapi kita juga harusnya lihat, maksudnya lihat kita harus apa ya istilahnya, realistis. Jadi sekarang tuh apa-apa kita harus realistis. Jadi kita lihat kalau memang kita punya hubungan ini mau dibawa ke sini tapi nggak bisa, mau dibawa ke situ juga nggak bisa, jadi stuck di tengah-tengah, mending kita ambil keputusan lebih baik
Putus. Karena sebenarnya hubungan yang diridhoi itu atau hubungan yang memang kayak anggaplah diberkahi gitu pasti kedepannya tuh happy endingnya, mungkin endingnya tuh bagus, endingnya mungkin kita ke nikah, walaupun sebenarnya nikah itu bukan ending ya, tapi babak awal. Cuman maksudnya kalau memang suatu hubungan itu dia diberkahi atau memang bagus untuk kitanya, itu yang terbaik buat kita, pasti kedepannya juga ini. Tapi ada juga orang yang komitmennya nggak komitmen lama, tapi emang jodohnya cepat ya, jodohnya cepat, pasti insya Allah jodoh, tiba-tiba aja udah nikah, baru kenal 3 bulan udah diajak nikah. Tapi ada juga yang bertahun-tahun tapi nggak jodoh walaupun mereka udah komitmen. Ya mungkin emang jodohnya Allah nggak ini ya, bukan di situ jodohnya. Allah udah siapin jodoh spesial buat dia, terus yang satunya lagi udah disiapin sama Allah. Intinya mereka mungkin gak jodoh walaupun sempat ada rasa, tapi jadikan itu sebagai pelajaran. Dan ingat, kalau kita udah punya pasangan untuk saat ini, jangan pernah namanya menyimpan suatu ruang buat mantan, entah itu di ruang manapun di dalam hati kamu, jangan. Karena sekecil apapun ruang itu, makin lama makin diingat, dia bakal makin intens dan semakin memiliki banyak ruang. Anggaplah balon, semakin diisi udara makin lama pasti kan makin besar. Jadi itu juga buat ruang dalam hati kamu. Kalau seandainya walaupun itu hanya diingat sebentar, tapi kalau sering lama-lama terus diingat yang bagus-bagus, yang jelek-jeleknya enggak, yang ada nanti malah kamu paling in love lagi sama mantan. Mantan. Itu guys, ini pakarnya dia berbicara guys. Apakah Bunda pernah mengalaminya? Tidak guys, kita coba bertanya guys. Semua orang yang ada ke titik ini pasti sebelumnya ada di titik belakang. Sebelum kesini pasti kita udah dari belakang. Jadi mustahil kita nggak melewati yang namanya jalan masa lalu. Entah itu di masa lalu ada mantan atau di masa lalu jomblo sampai sekarang jomblo. Oke guys, ini dia final looknya. Bunda jelaskan dulu kenapa tadi bisa begini. Tadi kan di awal kita rencananya mau buat makeup simple, hanya menggunakan cushion dari Pixi, atau cushionnya kemana, intinya Pixi cushion sama primer doang. Tapi berhubung tadi cushionnya keputihan di kulitnya Tessa, jadi harus di shading, harus di contour, makanya harus ada tambah-tambahan step di belakangnya kayak dab dan sebagainya. Akhirnya makeupnya jadinya seperti ini. Nanti next lah, pokoknya kita bikin yang pokoknya yang paling simple, nggak makan waktu selama ini. Oke Bun, ini sangat cantik sih menurut saya guys, cantik sekali. Yang penting glowingnya dapat ya. Nah guys, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Terima kasih Bunda. Bye bye, dadah, bye bye. You so fucking precious when you smile.